welcome back to our channel, di channel menurut kita. Tepuk tangan. Emang harus sih. Ya, enggak sih, supaya heboh aja. Udah ini jeda. Oke, ini kita ngomongin apa ya? Enaknya ngomongin apa nih? Ada ide nggak? Kamu ini nggak? Kamu pernah marah nggak? Iya, sebagai orang yang dekat sama aku pernah marah nggak? Iya, kamu pernah marah nggak? Pernah lah. Masa orang selama hidupnya nggak pernah marah sih? Kamu tipikal orang yang gampang marah atau kamu tuh marah kalau udah apa ya? Kalau udah keterlaluan gitu baru bisa marah gitu, atau kamu orang yang gampang marah gitu, sebenarnya? Kalau ditanyain sih, I used to be a person who was easily angry dulu sempat jadi orang gampang banget marah, gampang baper, gampang kesenggol gitu. Tapi kalau sekarang kayak tahu sih harus marah atau enggak, atau kayaknya nggak perlu marah deh, kayak buang-buang tenaga gitu. Udah lebih bisa mengendalikan gitu. Iya, udah bisa mengendalikan dan menempatkan kapan harus marah, kapan harus ya biasa aja. Kalau kamu sendiri ketika marah itu apa yang kamu rasain? Misalnya sebelum, ketika marah dan sesudah marah itu ada perbedaan secara emosional nggak? Ya kalau sebelum marah ya kayak dongkol aja gitu, kayak sini tuh berat banget gitu loh, kayak berat, nanti gak sih kayak berat. Tapi setelah marah, setelah kayak unek-uneknya keluar, marah dengan ngomel atau dengan kayak misalkan nge-tweet atau dengan kayak ya nggak ngapa-ngapain gitu, terus kayak ya udah plong, lega. Berarti kamu tipikal orang yang kalau marah itu harus dikeluarin, harus dilampiaskan gitu. Kalau aku sih lebih pilih kayak gitu ya, daripada tahan-tahan. Kalau menahan marah kamu pernah nggak? Mungkin karena suatu alasan gitu ya, kamu menahan marah gitu. Pernah. Emang kamu nggak pernah nahan marah? Nah, kalau aku sih lebih tipikal orang yang kalau itu nggak over gitu ya, kalau nggak keterlaluan sih aku sebisa mungkin nggak marah. Terus ditahan walaupun kamu Ya. sebenarnya marah. Ya kalau aku, karena aku percaya kalau marah itu sebenarnya nggak, ini buat aku pribadi ya, maksudnya ya setiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang kalau marah mungkin karena kalau ditahan mungkin dia bakal jadi emosi, bakal jadi bad mood, dia harus dilampiaskan ke sesuatu gitu. Nah kalau aku tipikal orang yang kalau marah mungkin aku sebisa mungkin untuk menahan gitu, karena aku bukan tipikal orang yang bisa ngontrol ketika marah itu. Mungkin apa yang aku lakukan mungkin nggak bisa terkontrol, mungkin keluar kata-kata buruk, dan aku ketika habis marah aku lebih sering menyesal gitu ketika aku habis marah itu. Ketika habis melampiaskan kemarahan. Walaupun mungkin yang aku keluarkan itu mungkin nggak seberapa gitu, tapi sering kali ketika aku habis marah itu aku selalu merasa menyesal gitu loh. Menyesal dengan apa yang udah dikatakan atau yang udah dilakuin. Ya, karena aku lebih sering yang ketika marah itu yang keluar selalu kata-kata yang nggak enak, selalu perilaku yang tidak menyenangkan gitu, dan aku selalu aware dengan itu. Makanya entah mulai saat kapan gitu ya, aku memutuskan untuk sebisa mungkin menahan marah gitu, tidak marah. Ya mungkin ada saat-saat tertentu yang mungkin sifatnya udah keterlaluan, mungkin marah gitu ya, tapi untuk secara keseluruhan sih aku sebisa mungkin mencoba untuk tidak melampiaskan amarah itu, karena seringkali aku pribadi merasa menyesal gitu. Baik, mungkin kalau ini ya, mungkin ketika urusannya sama orang tua gitu ya, mungkin ada perdebatan gitu ya, terus tiba-tiba kita nggak setuju, terus yang keluar tuh kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan gitu. Nah itu seringkali alih-alih membuatku alih-alih membuatku lebih kalem gitu ya, malah aku justru lebih sering nyesal gitu loh. Harusnya
harusnya ini bisa aku tahan, harusnya ini bisa udah nggak usah dikeluarin gitu loh. Tapi kan kalau nahan marah juga sebenarnya nggak bagus loh. Nah itu yang lagi aku dalami gitu loh. Soalnya kalau nahan marah, nahan mungkin nahan beberapa bulan atau beberapa tahun, tapi kan ketika itu kayak it's getting more and more, bisa aja explode, dan explode-nya itu di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan nggak semestinya kayak gitu. Kadang ada kan yang udah nahan-nahan nih, misalnya ada yang nahan-nahan marah, terus tahu-tahu pada saat tertentu atau di waktu tertentu, di tempat tertentu, dia tuh seharusnya nggak semarah itu, tapi jadi marahnya banget, super duper marah banget. Kayak jadi orang kalau yang lihat dia perasaan cuma kayak gitu doang deh, masa marahnya sampai segini sih. Nah bisa aja kan kayak karena ditumpuk-tumpuk. Nah iya, kita juga sering yang lihat orang yang mungkin karena masalah sepele dia marahnya luar biasa gitu ya. Bisa jadi itu kan karena akumulasi marah-marahnya yang di waktu sebelumnya gitu ya. Nah kebetulan dia ketemu sesuatu yang men-trigger dia jadi marah banget gitu. Jadi marahnya yang sebelum-sebelumnya tuh terlampiaskan ke hal yang membuat dia ke-trigger itu ya. Mungkin kayak bom waktu gitu. Iya. Beda sama yang itu tadi. Kalau aku sih kayak aku marah tapi pada saat itu. Jadi saat itu marah, saat itu saat itu habis itu udah. Jadi habis gitu. itu udah. Jadi kayak habis itu no hard feelings. Jadi kayak ngomelnya di misalnya ngomong-ngomong sendiri, atau kayak nge-tweet, atau mungkin kayak shopping ngabisin duit, habis itu kayak lupa. Kalau misalkan memang perlu disampaikan ke orang yang bersangkutan, ya udah langsung ngomong pada saat itu gitu loh. Jadi kecuali kalau hal itu besar dan itu harus dipikirin beberapa hari, tapi aku nggak aku cuma menunda aku untuk menyampaikan, atau pada saat itu aku sampaikan, atau aku sampaikan di waktu yang tepat, bukan aku udah mendingan nggak usah disampaikan. Oh, tapi kamu ketika marah itu nggak selalu pelampiasannya itu ke orang ya, bisa ya itu tadi nge-tweet atau sekedar atau yang paling gampang tidur gitu. Iya, karena sekarang udah tahu. Nah itu tadi, sekarang tuh udah tahu gimana cara ngelola emosi dan ngelola marah kita. Siapa tahu kalau ini hal yang nggak penting, nggak berpengaruh untuk kehidupan 5 tahun sampai 10 tahun kemudian, marah hari ini tidur terus besoknya udah lupa. Oh ternyata kemarin tuh not a big deal kok, kayak gitu. Tapi kalau besoknya kayak masih di sini masih gondok, ditunggu dulu berapa hari. Kalau masih ternyata kayak katanya kalau dalam Islam kan nggak boleh mendiamkan orang selama 3 hari katanya gitu. Nah kalau aku biasanya kayak 2 hari 3 hari kalau masih gondok, oh berarti gue harus ngomong nih, daripada aku tahan. Kalau aku tahan, aku takutnya akan jadi bom waktu dan itu jadi bumerang buat diriku sendiri. Kalau aku sih gitu. Kalau kamu mungkin memilih untuk ya udah disimpan aja, ditumpuk. Kan aku memilih. Nah kalau aku ada, ya ini teoriku sendiri ya. Mungkin kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Silahkan disetujui atau tidak, atau dengerin aja. Kalau aku ada teori sendiri, kalau selama ini, jangan-jangan selama ini aku tuh cuman menahan marah gitu. Yang namanya menahan itu kan berarti marahnya itu masih ada. Dan itu suatu saat, ya itu tadi kayak bom waktu kan dia jadinya. Ya. Karena dia dasarnya masih marah gitu loh. Cuma ditahan doang. Iya, cuma ditahan doang, dan itu nanti akan keluarnya ke siapa, nah itu kita nggak tahu gitu, karena dari awal kita cuma menahan. Yang namanya menahan itu kan masih ada di situ emosinya kan. Nah ini aku punya teori sendiri sih, jangan-jangan selama ini aku cuma menahan, dan aku ingin di tahap dimana sama apa ya, bukan menahan ya, tapi lebih ke mengendalikan gitu. Nah kalau mengendalikan itu kan berarti kita tahu kapan kita bisa marah, kapan kita nggak harus marah gitu loh. Kalau cuman menahan berarti kan itu berarti kita sebenarnya mudah marah gitu kan. Kita cuman menahan doang. Yang namanya menahan itu kan nggak mesti marah ya, nahan sedih, nahan ketawa, nahan kentut aja kalau ditahan tuh bahaya gitu. Nggak bagus kan, apalagi marah gitu loh. Nah aku tuh pengen di suatu tahap dimana aku tuh nggak cuman menahan, tapi kalau bisa aku memang tidak mudah marah gitu loh, untuk hal-hal yang sifatnya mungkin apa ya, nggak terlalu penting gitu. Kayak misalnya kita ngantri gitu ya di supermarket, mungkin banyak juga yang ngalamin gitu ya, tahu-tahu ada yang nyerobot gitu ya. Ya daripada kita langsung nyablak gitu ya ke orangnya, mungkin kita bisa tuh ngomong baik-baik,
kenapa nih kok nyerobot. Nah mungkin dari situ kan kita bisa tahu alasannya kenapa dia nyerobot. Nah mungkin kan orang yang nyerobot itu dia juga lebih lebih sadar gitu, oh ternyata aku salah ya, oh ya udah gitu. Tapi kalau marah-marah kan nanti malah jadi tontonan, terus malah kalau satu marah tuh biasanya satunya juga marah tuh, Iya. jadi malah lama-lama gontok-gontokan atau gimana gitu Dan kan, berujung masuk di sosial media. jadi Anyway. viral gitu. Kalau iya sih, iya. Karena ada orang tuh yang satu emang dasarnya dia itu nahan doang. Ada juga yang kedua, nih jadi aku jadi sadar nih ya. Satu dia nahan doang, yang kedua dia memang bisa mengontrol, mengolah dan juga mengontrol. Yang ketiga ya dasarnya dia nggak baperan. Ada kan Nah, yang kayak iya. gitu. Ada yang nggak baperan kayak ya lah masalah kayak gini doang, udahlah nggak marah gitu. Nah, kayaknya selama ini aku ya khususnya kayaknya lebih masih di tahap menahan marah doang gitu loh. Jadi nggak cuma marah ya, mungkin emosi yang lain juga kayak gitu. Jadi masih marah gitu kalau misalnya ada yang ngeselin, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita gitu, mungkin masih dalam tahap menahan gitu loh. Yang mana kalau menahan itu lama-lama malah justru bahaya, karena ketika ada yang benar-benar men-trigger dan kita udah nggak bisa nahan, yang keluar tuh justru malah tidak terkontrol, berbahaya gitu. Dan tanggapan dari orang sekitar bisa aja kayak, masa kayak gini doang lo marah sampai segininya sih. Apesnya nanti malah kayak gitu, kayak padahal gitu. Itu bisa jadi akumulasi yang udah berlama-lama gitu ya, karena ada yang men-trigger jadi malah keluar semua di situ dan malah bikin kesan buruk dan merugikan kita sendiri sebenarnya gitu. Dan apalagi kamu tadi bilang biasanya kalau habis kamu marah dan habis kamu meluapkan itu terus kamu malah menyesal. Iya. Kayak aduh ngapain sih gue tadi ngomong kayak gini, atau kalau nggak malah overthinking, kenapa Iya, harus tadi kayak gini, malah harus jadi ngomong overthinking gitu loh. jadi malah mikir gini, kan harusnya orang tuh misalnya menyakiti kita, ya. Terus kita nahan-nahan, tapi suatu ketika ada orang lain yang menyakiti kita, orang lain tuh si B misalkan, terus kita marahnya ke si B, padahal mungkin aja itu tuh kayak masih luka yang belum selesai dari yang nyakitin si A tadi. Iya. Ya si B kena, tapi si A nya malah nggak tahu, terus lu malah ngata-ngatain si B atau lu melakukan sesuatu yang buruk pada si B. Nah harusnya si B ini memang salah karena dia nyakitin kita, tapi nggak segitunya kita sakitin balik atau kita katain balik. Terus kamu bisa aja malah besoknya overthinking, terus malah kayak gini, apa gue yang salah ya? Iya kayak nah gitu kan, sering. Apa gue yang salah ya? Jadi kan kayak ini kayak lingkaran setan gak sih? Iya. Kayak harusnya ini ya bener, lu udah bener kayak gini tapi nggak harus segitunya, tapi lu malah mikir gue salah nggak sih gitu. Ya bisa jadi orang-orang viral yang kita lihat di sosmed itu ya, yang marah-marah gitu, yang sampai ribut-ribut itu, mungkin bisa jadi mungkin dia aslinya nggak kayak gitu, mungkin ya kalau kita mau positive thinking ya, mungkin orang-orang yang viral di sosmed yang marah-marah itu bisa jadi dia ini sebenarnya nggak semarah itu, mungkin karena dia udah menumpuk emosinya sekian lama dan kebetulan dia mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Akhirnya emosinya keluar di saat itu juga, dan apesnya ada yang ngerekam. Ya. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi menahan marah itu memang menurutku malah justru merugikan kita sendiri. Nah, aku pengen satu tahap di atasnya gitu, yang mana nggak cuma nahan, tapi kita memang berusaha untuk tidak marah gitu. Dari dalam memang dari dasarnya nggak marah gitu. Berarti kontrol ya. Yeah. Itu sih lebih ke, kalau level yang tadi kamu bilang itu masih di level menahan untuk nggak marah. Yang kedua menurut aku itu level yang lebih tinggi lagi itu ya tadi mengontrol emosi. Kapan kita harus marah, kapan kita harus yalah kayak gini nggak usah marah. Yeah. Atau marahnya dibikin cantik deh, jangan marah yang asal ngatain orang atau asal gimana gitu. Lampiaskan dengan sesuatu yang lebih baik, misalnya kayak gitu. Soalnya kadang ada orang yang marah tapi dia tuh nggak mau ngelampiasin ke hewan piaraan atau ke temennya atau ke keluarga, tapi dia ngelampiasinnya dengan itu tadi kayak nge-gym kan, terus dia hilang udah. Terus yang kedua belanja. Nah itu. Ada juga yang makan. Kalau aku belanja, kalau nggak tidur. Kalau makan biasanya kalau marah lagi nggak pengen makan, tapi biasanya tidur kalau nggak belanja, udah lupa habis itu. Tapi harus digarisbawahi ya, kalau kita nggak lupa berarti itu udah dalam banget. Jadi kalau ada orang bilang lo kayak gitu aja baper, ya mungkin ada kayak small things do not matter, tapi ada juga yang kalau masih membekas sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu lo masih ingat, berarti it's a big matter gitu. Cuma kan ini poinnya adalah
perlu nggak sih gue marah untuk case yang ini, perlu nggak sih di situasi ini gue perlu marah. Nah di situ aja sih poinnya Ya, sebenarnya. tapi aku juga nggak bilang kalau apa semua orang harus menahan marah, aku nggak bilang gitu ya. Kalau memang ada orang yang tipikalnya marah itu harus dilampiaskan saat itu juga, ya terserah gitu. Ini kan cuman pendapatku pribadi. Iya. Kalau aku memilih untuk sebisa mungkin tidak marah gitu. Tapi kalau ada orang yang memang harus marah supaya dia nggak kebawa emosi di belakang gitu Dan ya, selesai pada saat itu juga. ya silakan gitu. Ya, karena itu kan defense. Kalau di sebuah ilmu ya, aku lupa ilmu apa, pokoknya ilmu psikologi atau apa sama namanya itu adalah self defense mechanism. Jadi bagaimana kita tuh pertahanan diri kita tuh gimana? Kalau kita marah kalau kita marah terus cara kita self defense kita dengan katakanlah kita nahan, ya udah nggak apa-apa. Asalkan sebenarnya kita tahu konsekuensinya yang tadi itu. Kalau nahan akan jadi bom waktu juga. Ya. Tapi kalau ada juga yang pada saat itu juga harus ngomel, gue harus marah, tapi habis itu udah selesai. Soalnya ada orang yang kayak gitu, dia ngomel gini, ya ngerti nggak sih, maksud nggak itu kamu nih bisa nggak, kalau nggak kamu kok kayak gini sih ke aku, marah. Tapi udah habis itu ada diskusi, ada komunikasi dua arah, ya udah sorry gini, habis itu udah besoknya selesai. Marah yang profesional Marah gitu. profesional, apalagi kalau soal kerjaan ya, soal kerjaan gitu kan harusnya nggak usah sampai baper. Kalau itu soal kerjaan doang, kayak misalnya deadline-nya harusnya hari ini tapi lu udah seminggu nggak lo kerjain, atau kalau nggak lu harusnya datang jam segini, lu datang jam segitu, itu kan bukan sesuatu yang nggak harus dibikin gede lah, nggak usah dibikin marah, karena marah itu nguras energi, men. Kalau kamu sendiri pernah nggak marah yang sampai kamu tuh nyesel loh, harusnya aku kayaknya tadi nggak segitunya deh? Pernah, sering juga. Pernah ya? Pernah, dan itu sering kayaknya nggak segitunya deh. Tapi terus aku ngeliat lagi, kayak introspeksi, aku harus nggak sih tadi tuh kayak gini, ini untuk demi kebaikan dia, kalau nggak untuk demi kebaikan aku sendiri. Jadi ada alasannya ya, Iya. Bukan yang cuma sekedar melampiaskan emosi doang, tapi marah-marah tuh ada tujuannya. Ya itu kalau sekarang. Kalau dulu waktu masih, ya maksudnya when I was younger, masih lebih labil lah ya, atau lebih muda gitu, kayak belum bisa nempatin kan, jadi kayak semuanya mungkin mau dimarahin atau semuanya dianggap kayak itu tuh big matter, padahal ada yang kan kita harus tahu, is it big matter, is it small matter, ini tuh harus nggak sih dibahas. Atau kalau nggak, kalau kita ngerasa kecewa atau kita ngerasa kayak bete, ya udah biasanya kayak kalau aku diem aja dulu, daripada nanti ngobrol sama orang yang kita keselin tapi yang keluar malah tidak mengenakan untuk didengar. Kalau nggak, kalau bisa textingnya nggak niat, atau malah kayak bikin capek karena gue texting kayak balesnya nggak jelas, ya udah mendingan kayak diem aja dulu. Terus kalau bisa tidur ya tidur, kalau nggak bisa tidur ya ngapain kayak. Iya, oke. So mau menuju ke tahap selanjutnya supaya nggak menahan. Kalau Tapi kamu lebih sendiri gimana setelah pembicaraan kita ini? Apakah kamu ingin mencoba menahan marah? Kamu pernah nggak nahan marah? Pernah nahan marah tuh pernah. Kayak misalkan marah sama, katakanlah ya, marah sama atasan gitu. Kenapa dia kayak gini? Kenapa ada decision yang menurut gue tuh nggak mau, tapi gue harus ngerjain? Kan gue tahan. Tapi setelah itu aku kontrol lagi. Nggak boleh marah. Kalau nggak besoknya aku mikir, mungkin ini decision yang terbaik. Kalau nggak besoknya ternyata setelah aku kerjain, ternyata ada nilainya. Kenapa kok kemarin aku disuruh ini? Misalnya kayak gitu. Itu aja sih. Iya, soalnya kalau ketika marah itu kita sering nggak rasional. Iya, jadi nggak logis. Kalau marah tuh nggak logis jadinya. Jadi ketika marah tuh kayaknya kita harus sebisa mungkin segera menyadarkan diri sendiri. Ini aku lagi marah. Oke, aku harus stop. Ya. Aku lagi nggak rasional, aku lagi nggak make sense, aku lagi nggak bisa berpikir nggak jernih. Oke, aku harus stop. Aku lagi nggak bisa diajak kau diskusi dengan pikiran yang jernih, lagi nggak waras gitu. Biasanya sih aku kayak gitu kalau aku lagi marah. Jadi secepat mungkin, sebisa mungkin aku harus segera menyadarkan diriku sendiri gitu. Aku lagi marah. Oke, aku harus stop. Paling nggak aku harus diem. Jangan, kalau ngomong pasti yang keluar tuh nggak make sense gitu loh. Karena ketika kita marah tuh lebih sering kita tuh nggak rasional gitu. Terus biasanya ngapain? Diem doang atau diemnya ngapain? Tidur, makan, mengalihkan aja gitu. Yang penting sebisa mungkin nggak memikirkan masalah itu gitu.
Ya, entah apapun dia, mungkin sekedar scrolling sosmed, dengerin musik, atau cari meme. iya cari meme gitu kan, yang bisa mengalihkan kita sejenak gitu loh. Baru kalau kita udah adem gitu ya, baru kita mulai mikir jernih lagi gitu. Ya itu sih sebenarnya ini udah, sebenarnya topik ini tuh sebenarnya kayak namanya itu adalah bagaimana how to be angry atau how to react to something. Karena kita bisa marah tapi kita nggak harus loh nunjukin kalau kita marah, atau kalau Iya. kita bisa nunjukin kita marah tapi dengan cara-cara tertentu, misalkan gitu kan. Nggak harus marah tuh teriak-teriak, Iya. atau marah tuh nggak harus bantingin sesuatu, atau marah tuh nggak harus selalu orangnya langsung kita ceramahin kayak gini, kan bisa juga. Yang penting kalau bisa, kalau it's not a big matter, it's not a big deal, ya nggak perlu segitunya juga. Iya. Selama masih bisa diomongin gitu ya, ini diomongin dulu gitu. Ya itu sih intinya. Hmm. Gimana sekarang, lagi marah? Enggak sih, kamu lagi marah? Enggak. Oh gitu jawabnya? Enggak ya, ini nggak marah sumpah. Ini tadi enggak, ini tuh nggak sengaja sumpah, ini nggak marah ya. Emang dasar defaultnya kayak gini. Oke, ada lagi nggak? Udah kayaknya itu aja. Oke deh, kalau gitu guys, kalau menurut kalian ada sesuatu yang mau kalian sampaikan Iya. tentang marah, how to control your anger, gimana cara mengolah emosi atau mengontrol kemarahan, atau kalian malah marah setelah nonton video ini, nah bisa Karena kalian, ketidakjelasan ini. karena ketidakjelasan ini komen aja. Ya, Ini mungkin tadi kalian kayak juga- ini kayak bener-bener go with the flow aja sih yang Iya. kali ini tuh. Kalian bisa cerita juga, kalian tuh tipikal orang yang kalau marah tuh harus segera diluapkan, atau orang yang bisa menahan marah, atau mungkin ada orang yang bisa benar-benar nggak marah gitu. Nggak Bisa- marah, bisa emang dia mengendalikan. dasarnya defaultnya Mungkin dia kagak Saya ada marah. orang kayak gitu. Kalau sedunia orangnya kayak gitu, mungkin dunia bakal jadi tempat yang lebih baik ya. Enggak juga menurut aku. Itu nanti di podcast selanjutnya deh. Kalau menurut kamu, kalau semua orang lempeng-lempeng nggak pernah marah akan menjadi better world, enggak juga sih menurut aku. Mungkin itu jadi topik pembicaraan kita selanjutnya. Oke, so thank you for watching. Iya. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga boleh. Ya, makasih udah nonton sampai selesai. See you on the next video. Bye.